Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan materi yang selanjutnya, yaitu materi kali ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tersebut, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Meyakini kitab-kitab Allah. Sebelum kita meyakini kitab-kitab Allah, kita harus mengetahui terlebih dahulu ada berapa kitab Allah yang Allah turunkan. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan yaitu ada 4. Yang pertama ialah kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah kitab Al-Quran, atau kitab kita, yaitu kitab umat Islam, kitab umat Muslim, yaitu kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran tersebut? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yaitu kita mengetahui sejarahnya. Agar kita meyakini itu, kita harus belajar sejarahnya dan dengan tentang kitab-kitab demikian, tentang kitab-kitab itu. Lalu setelah kita mempelajari sejarahnya, lalu kita meyakini keberadaannya, bahwa kitab-kitab demikian merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kitab Al-Quran. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi tentang 3 kitab tersebut? Yaitu kita harus toleran, kita harus menghargai pemeluk agama-agama lain yang mungkin sampai saat ini masih ada yang berpedoman pada kitab-kitab itu, pada kitab-kitab demikian. Kita harus toleran, ya kita menghargai saja. Kita tidak usah berkomentar tentang apa-apa. Kita menghargai. Kita tidak usah mengusik-usik. Kita tidak usah mengganggu. Kita diamkan saja. Kita tidak usah mengganggu. Kita toleran. Terakhir ya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran, yaitu kita mengetahui sejarahnya. Ya, ini Al-Quran itu kitab kita, itu kita harus mengetahui sejarahnya, yaitu sejarah kapan pertama kali Al-Quran diturunkan, terus berapa jumlahnya, kapan ayat tersebut di dalam Al-Quran itu diturunkan, dan apa arti-arti dari surat-surat dalam Al-Quran, dan sejarah-sejarahnya kita pelajari, dan agar kita itu dapat mengetahui sejarahnya, dan kita dapat belajar, kita dapat membacanya dan meyakini, ya kan, dalam hati kita dapat memahami. Dan setelah kita membaca dan memahami, lalu kita terapkan atau kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berpegang teguh pada Al-Quran, kita berpedoman pada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sikap kita pada Al-Quran itu kita harus mencintainya,
mencintai Al-Quran dengan rajin membacanya seperti yang tadi Bapak bilang, yaitu kita rajin membaca, rajin merawatnya, lalu apa lagi, rajin ya mengamalkannya, ya kan. Lalu setelah kita mencintainya Al-Quran, pasti kita semakin yakin kepada Allah, maka kita rajin beribadah. Kita mencintai Al-Quran, kita mencintai Allah, kita rajin beribadah, lalu kita rajin beramal soleh. Rajin beribadah, rajin beramal soleh. Rajin beribadah banyak sekali tentunya, tapi yang paling utama, ibadah yang paling utama ialah ibadah sholat. Sholat merupakan tiang agama yang wajib, sangat wajib bagi umat Islam dijalankan 5 waktu setiap hari. Itu subuh, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu umat Islam wajib beribadah sehari-hari. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain, seperti membaca Al-Quran tentunya, yang seperti tadi Bapak bilang, membaca Al-Quran, lalu bersedekah, membantu, lalu apa lagi, banyak sekali tolong menolong. Itu merupakan suatu ibadah. Dan yang ketiga, beramal soleh. Beramal soleh itu seperti ya yang tadi, bersedekah, lalu apa, mengamalkan ilmu-ilmu agar ilmu itu dapat bermanfaat bagi orang banyak. Bukan hanya kita saja, tapi orang juga dapat ilmu yang telah kita punyai. Nah, itu namanya rajin beramal soleh. Dan yang terakhir ialah apabila kita mencintai Al-Quran itu kita dapat menjauhi maksiat. Wah. Jadi dalam ketika kita mencintai Al-Quran nih, kita dapat menjauhi maksiat. Seperti apa maksiat itu kita jauhi? Seperti ya kita menjauhi itu yang namanya minum-minuman keras, menjauhi semua hal-hal yang buruk, perzinahan, semua kita jauhi, karena itu merupakan sebuah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Dan apabila kita telah tiada, maka kita akan ditempatkan di tempat yang sangat tidak bagus sekali, itu neraka, tempat orang-orang yang bermaksiat. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, kita harus menjauhi maksiat ya. Lalu setelah itu, kita beriman. Kita beriman kepada kitab Allah itu berarti kita percaya. Kita itu percaya dan yakin dan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Yang tadi 4 kitab tersebut kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya, tentunya kepada para rasulnya yang akan disampaikan kepada umat manusia. Dan oleh umat manusia itu kitab tersebut sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Bapak akan menampilkan gambar. Ini akan Bapak tampilkan gambar di layar. Apabila kalian ingin berkomentar, silahkan, ayo kalian. Silahkan kalian komentari gambar ini. Ya, silahkan. Ya, silahkan Mas Riki. Di gambar itu terlihat seorang kakek yang sedang mencium mushaf setelah membacanya. Terlihat seperti sangat mencintai Al-Quran kakek itu. Terima kasih atas komentarnya Mas Riki. Ya, kita lihat di gambar tersebut bahwasanya ada seorang kakek yang sedang mencium Al-Quran
kakeknya sangat mencintai sekali Al-Quran tersebut, tampak di raut wajahnya yang lagi mencium Al-Quran. Ya, selanjutnya gambar kedua Bapak akan tampilkan di layar. Ini gambarnya. Nah, ya silahkan apabila ada yang ingin berkomentar lagi. Ya, silahkan. Ingin berkomentar tentang gambar ini. Oh iya, Mas Riki, silahkan untuk komentar kembali. Ya, dari video tersebut nampak anak-anak yang sedang membaca Al-Quran di salah satu masjid ya. Terlihat satu orang yang sedang sangat serius untuk membaca, sedangkan anak-anak yang lainnya turut serta menyimak bacaan Al-Quran tersebut. Iya, terima kasih atas komentarnya oleh Mas Riki. Bahwasanya di gambar tersebut sudah betul sekali, sangat betul sekali. Ada beberapa anak yang sedang membaca Al-Quran dan beberapa orang sedang menyimaknya. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali komentarnya. Nah, demikian materi singkat dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian pegang teguh dan kita dapat beriman dengan sepenuh hati bahwa kepada empat kitab yang Allah turunkan tadi, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita harus beriman tadi, meyakini bahwa kitab-kitab tadi itu ada di dalam hati kita. Oke. Materi pelajaran ini sampai di sini dulu. Besok akan kita lanjutkan kembali materi berikutnya. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.